Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang badal. Badal secara definisi yaitu huwa tabi'un yakunu huwal maqsudu bil hukmi ay bimadmunil jumlati yumahadu lahu bismin akhara qablahu yusammal mubdal minhu wa yattabi'uhu biharakatil i'rabi. Yang maksudnya adalah badal yaitu pengiring atau penyerta yang menjadi maksud pesan atau inti pernyataan suatu kalimat yang didahului oleh isim yang lainnya, di mana isim itu berada pada kalimat sebelum badal itu, dan kalimat yang sebelum badal itu dinamakan dengan mubdal minhu. Dan badal ini mengikuti mubdal minhunya dalam harokat i'rabnya. Dalam artian badal ini mengikuti kedudukan i'rab dari mubdal minhu. Itulah sedikit penjelasan tentang definisi dari badal. Adapun pembagian badal ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama badal mutabik, atau disebut juga badal kullin min kul, atau bisa disebut dengan badal totalitas. Kenapa dinamakan demikian? Karena antara mubdal minhu dan badalnya ini dalam satu tatanan, dalam satu tahapan yang sama. Berarti antara mubdal dan badalnya itu ada keseimbangan, atau sering disebut dengan totalitas. Kita lihat seperti contohnya hadara Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun sebagai mubdal minhunya dan Rasulullahi sebagai badalnya, sehingga ketika mubdal minhunya dibuang, maka ini tidak akan hilang maknanya, karena badal ini menggantikan kedudukan mubdal minhu. Maka bisa dikatakan ketika dikatakan hadara Rasulullah, itu sudah bisa dipastikan bahwa yang namanya Rasulullah itu bernama Muhammadun. Nah, ini gambaran dari totalitas itu sendiri, sehingga ketika mubdal dan badalnya ini bisa saling melengkapi, bisa saling menyempurnakan. Kemudian harokatnya mengikuti kedudukan i'rab mubdal minhunya, di mana di sini Muhammadun berharokat dhammah karena kedudukannya sebagai fa'il. Maka kata Rasulullah ini lamnya berharokat dhammah karena mengikuti dari kedudukan mubdal minhunya yang berkedudukan sebagai fa'il. Begitu juga contoh yang kedua, ra'aitu Muhammadan, maka badalnya harus mengikuti kepada hukum dari mubdal minhunya itu sendiri, sehingga dinasabkan menjadi Rasulullah. Dan contoh yang terakhir dari badal mutabik ini adalah marartu bi Muhammadin Rasulillah. Ini sama mengikuti hukum kedudukan fa'ilnya. Itulah penjelasan tentang badal mutabik. Kemudian rangkaian dari macam-macam badal yang kedua yaitu adalah badal ba'di min kul. Kalau tadi badal mutabik berarti kul min kul, sekarang ini ba'di min kul. Berarti badalnya ini berfungsi sebagai bagian parsial dari keseluruhan mubdal minhunya. Kalau tadi dikatakan dalam badal kul min kul atau badal mutabik, ketika kita mengetahui bahwa Muhammadun itu adalah Rasulullah atau Rasulullah itu adalah Muhammad, berarti ada satu kesatuan yang utuh antara Muhammad dan Rasulullah, itu adalah satu orang yang tak terpisahkan bagiannya. Adapun badal yang ini berarti adalah bagian dari badal itu sendiri, sehingga kalau dikatakan rangkaian manusia secara utuh,
itu misalkan ada tangan, ada hidung, ada kaki. Nah, hidung, kaki, tangan dan yang lainnya ini adalah bagian dari tubuh. Berarti ada rinciannya, parsialnya. Sehingga lihat kita dalam contoh, arkanul islami khamsatun asyahadatani. Yang menjadi mubdal minhunya di sini adalah khamsatun. Kemudian asyahadatani ini merupakan komponen pertama dari khamsah. Jadi di sini dijelaskan arkanul islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Nah, dari kelima satuan yang utuh ini dirinci dengan rinciannya masing-masing. Adapun di sini yang pertama adalah asyahadatani. Nah, asyahadatani ini merupakan bagian dari 5 rukun Islam itu sendiri. Maka ini dinamakan dengan badal ba'di min kul, sebagian dari totalitas. Kemudian contoh yang kedua, akaltu as-samakata ra'saha. Akaltu, saya makan, as-samakata, ikan, ra'saha, kepalanya. Bisa diartikan ketika saya makan itu bukan ikan secara keseluruhan dari kepala sampai ke ekornya, tapi yang dimakan itu adalah bagian dari ikannya, yaitu bagian kepalanya. Sehingga yang dimakan itu adalah kepala ikan, bukan ikan secara keseluruhan. Nah, kepala ikan ini adalah ba'di min kul, sebagian dari totalitas mubdal minhunya. Kemudian contoh yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin ini adalah bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena yang menjadi mubdal minhunya adalah lafzul jalalah, sedangkan rabbil alamin adalah salah satu sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diingat pula bahwa mubdal minhu di sini kedudukannya ada yang menjadi khabar mubtada, ada yang menjadi maf'ul bih, ada yang menjadi jar majrur. Maka badalnya pun mengikuti kedudukan hukum mubdal minhunya. Kita lanjutkan dari rangkaian badal yang ketiga, yaitu badal istimal. Badal istimal ini bisa dikatakan sebagai badal konten. Maksudnya adalah mubdal minhu memuat badalnya, namun zat badal bukan merupakan bagian atau tidak menyatu zatnya dengan mubdal minhunya. Berbeda seperti tadi ketika dalam ba'di min kul, seperti akaltu as-samakata ra'saha, karena antara kepala dengan tubuhnya itu tidak bisa dipisahkan. Antara Allah dengan Rabbil alamin ini tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan tadi rukun Islam, ini adalah satu rangkaian utuh yang dirinci dengan parsial-parsialnya. Adapun dalam konten ini atau istimal ini, ketika seseorang itu tidak mesti memiliki bagian ini, maka disebut dengan konten, berarti sesuai dengan keadaan dan tuntutan. Contohnya, nafa'ana al-ustadzu ilmuhu. Nafa'ana al-ustadzu ilmuhu. Ya, nafa'ana telah bermanfaat kepada kita. Siapa al-ustadzu? Ustad, ilmuhu, ilmunya. Nah, ilmu di sini adalah konten untuk ustad itu sendiri, karena ilmu sebagai badal dan al-ustadzu sebagai mubdal minhunya. Nah, dari konten ini dalam artian tuntutan dalam pembicaraan, dalam artian kata ilmu ini tidak mesti ada dalam diri ustad. Karena bisa saja yang bisa bermanfaat dari ustad itu adalah misalkan kopiahnya, misalkan sorbannya, misalkan akhlaknya, nah,
semuanya ini tidak terikat kepada ustadz, hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian contoh yang kedua, sami'tul ustadza sya'nahu. Ya, berarti sama tuntutan, saya mendengar tentang kabarnya ustadz. Ya, jadi sya'nahu, nah ini sya'nahu, na-nya dibaca fathah mengikuti kedudukan al-ustadza. Kalau yang atas ilmuhu, mu mengikuti juga kedudukan al-ustadz. Ya. Dan yang terakhir dari contoh al-istimal ini adalah ta'ajjabna bi Muhammadin khuluqihi. Ya, telah memberikan satu kekaguman kepada kami bi Muhammadin, pada diri Muhammad itu adalah khuluqihi, akhlaknya. Nah, ini sudah menjelaskan bahwa bagian-bagian ini adalah bukan bagian yang mesti ada pada mubdal minhunya, tapi sebagai pelengkap, sebagai konten, kedudukan sesuai dengan tuntutan dalam pembicaraan. Ini disebut dengan al-istimal. Adapun rangkaian yang terakhir dari badal itu adalah badal al-mubayyin. Al-mubayyin berarti kontradiktif atau paradoks, yaitu badal yang menunjukkan pengertian lain sebaliknya dari mubdal minhunya. Ya. Jadi antara mubdal dengan badalnya itu adalah kontradiksi, berseberangan. Jadi antara pengganti dan yang digantinya itu tidak memiliki keterikatan yang kuat. Bahkan mungkin saja ini berbeda jenisnya. Adapun dari badal al-mubayyin ini memiliki alasan-alasan, memiliki bagian-bagian parsialnya. Yang pertama, kontradiksi ini atau kontradiktif ini dikarenakan al-ghalat. Al-ghalat itu adalah kealpaan atau ya keliru. Ya. Kita lihat contohnya dulu. Khudil kitaba al-qalama. Khudil kitaba al-qalama. Maksud si pembicara ini kepada lawan bicaranya yaitu untuk meminta tolong untuk diambilkan pulpen. Hanya ketika dia berbicara, dia salah dalam pengucapan. Jadi seperti ini, khudil kitaba al-qalama, tolong ambilkan buku, al-qalam, yaitu pulpen. Nah, dari al-qalam ini sebagai badal dari al-kitaba ini menjadi kontradiktif. Kenapa? Karena al-kitab itu bukan memiliki bagian al-qalam, atau al-qalamun itu bukan bagian dari al-kitab. Jadi tidak ada keterkaitan satu sama lainnya. Hanya ini karena al-ghalat, karena keliru pengucapan atau keliru dari maksud. Misalkan, tolong dong ambilkan pulpen, penghapus maksudnya. Nah, itu bisa dikatakan dengan demikian. Dari penghapus ini merupakan pengganti dari pulpen. Kalau di sini berarti tolong ambilkan buku, pulpen maksudnya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, an-nisyan, karena kelupaan. Jadi hafiztun nasa al-falaq. Hafiztu an-nasa al-falaq. Saya sudah hafal surat An-Nas, maksudnya al-falaq. Dia lupa menyebutkan nama surat. Dan yang terakhir karena al-idrob, karena ada tuntutan. Ya. Alasan dalam keadaan. Wabtagil mistorota al-kitabah. Nah, di sini tolong dong, nah gitu kan, carikan penggaris buku maksudnya, nah gitu kan. Nah, ini karena tuntutan keadaan. Sehingga dari al-mubayyin ini ketika dirinci menjadi 3 bagian, yang parsialnya lagi, yang kecilnya lagi, al-ghalat, an-nisyan, al-idrob. Bagaimana kemudian kita cara mengetahuinya? Ya, karena cara mengetahui secara pasti apakah ini al-ghalat, apakah ini an-nisyan, atau apakah ini al-idrob, maka harus dipastikan dulu konteks kalamnya, konteks ya keadaannya. Jadi nanti tergantung psikologi dari si
penutur kalimat ini, apakah al-ghalat, an-nisyan, al-idrob. Maka cukup saja bagi kita ketika menganalisis badal seperti ini, cukup dengan disebut dengan badal al-mubayyin. Sekarang materi yang terakhir dari mata kuliah Bahasa Arab 2 ini, yaitu tamyiz. Tamyiz secara definisi yaitu, mohon maaf, di sana masih tertulis al-badal, ya, harusnya at-tamyiz, yaitu huwa ismun nakiratun mansubun yuzilul gumuda an kalimatin au jumlatin qablahu. Jadi yang disebut dengan tamyiz itu adalah isim nakirah mansub yang fungsinya untuk menghilangkan kesamaran, ketidakjelasan, ya, dari setiap kata atau kalimat sebelumnya, dalam artian sebagai penjelas kalimat sebelumnya. Ketika kita mengatakan telah sukses 20. Nah, ini yang sukses 20 itu apa? Apakah orang atau yang lainnya? Nah, ini maka nanti kita bisa melihat dalam contoh-contoh pada macam-macam tamyiz. Adapun macam-macam tamyiz, yang pertama adalah tamyiz mufrad dan yang kedua adalah tamyiz jumlah. Tamyiz mufrad ini terkadang menunjukkan kepada beberapa hal. Yang pertama adalah al-adad, dan mohon maaf lagi di sana tertulisnya ad-diddu, harusnya al-adadu, kurang ainnya. Al-adadu berarti ini adalah hitungan, ya, atau jumlah. Seperti tadi dikatakan pada awal bab tamyiz ini, ketika dikatakan telah sukses 20. 20 apa? Apakah orang atau apa yang lainnya? Maka di sini dibutuhkan tamyiznya. Contoh, najaha 20 taliban. Telah sukses 20 orang mahasiswa. Nah, dijelaskan kesamaran tadi, ketidakjelasan tadi, 20 itu apa maksudnya? Ya, di sini taliban. Oh, sekarang kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dari 20 itu adalah mahasiswa. Kalau kita penggal misalkan aja 20 telah sukses 20. 20 apa? Apakah di sini orang sebagai pekerja, sebagai guru, mahasiswa, siswa atau yang lainnya? Ketika ditambah dengan taliban dalam bentuk nakiroh dan mansub, oh, ini akan menghilangkan keraguan-keraguan dari si pendengar. Oh, yang 20 itu adalah mahasiswa. Kemudian macam-macam dari mufrad itu yang kedua adalah al-mizan atau timbangan. Lihat contoh, ishtaraitu kilograman atau kilograman asalan. Saya membeli 1 kilo. 1 kilo apa? Asalan, madu. Nah, ini madu ini sebagai penjelas atau tamyiz. Kemudian yang ketiga al-kail. Al-kail itu adalah ukuran, ya, liter. Berarti kan ishtaraitu litron haliban. Ishtaraitu atau syaribtu litron haliban. Syaribtu litron haliban. Saya minum 1 liter. 1 liter atau haliban, susu, ya. Jadi haliban di sini sebagai tamyiz. Kemudian al-masahah. Masahah ini adalah jarak, ya. Zara'tu hektaran ardon. Saya menanam 1 hektar tanah. Berarti saya menanam di tanah yang seluas 1 hektar. Nah, ardon di sini adalah sebagai tamyiz dari hektaran. Dan kalimat yang sebelum dari tamyiz itu dikatakan dengan mumayyaz. Dan yang terakhir dari mufradnya adalah al-qiyas, logika atau perbandingan. Contohnya, ishtaraitu zira'an qimashan. Saya membeli 1 hasta kain. 1 hasta ini membutuhkan perbandingan, ukuran. Kenapa? Kalau sehasta misalkan antara 2 tangan
kita direntangkan dari ke kiri sampai ke kanan, ini ukurannya pasti akan berbeda-beda, dan ini pasti membutuhkan takaran dan perbandingan. Kalau panjang misalkan 1,5 meter, berarti satu hasta itu sebanding dengan 1,5 meter, atau mungkin 1,32 dan lain sebagainya. Adapun bentuk tamyiz yang kedua yaitu tamyiz al-jumlah. Ini sebagai penjelas dari jumlah. Terkadang tamyiz ini menjelaskan kepada fa'il dan terkadang menjelaskan kepada mubtada. Kita lihat contoh hasuna Ahmadu khuluqan. Hasuna Ahmadu khuluqan. Ahmad ya sudah bagus. Apanya yang bagus? Khuluqan, akhlaknya. Nah, khuluqan di sini menjelaskan tentang hasuna Ahmadu atau menjelaskan tentang Ahmadunya itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaran. Malan di sini, nafaran di sini sebagai penjelas dari aksar dan juga a'azzu, atau ana aksar dan juga ana a'azzu. Ya, karena dalam wa a'azzu itu anaknya dibuang. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kalimat tamyiz ini dia munculkan, maka akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat sebelumnya dari keraguan. Yang di sini dijelaskan adalah malan di ana apa? Ana aksar. Ana aksar berarti adalah mubtada, ya. Di sini berarti dalam bentuk jumlah. Nah, itulah sekilas penjelasan tentang tamyiz. Kalaupun ada sesuatu hal yang belum dipahami, bisa kita diskusikan pada perkuliahan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.